Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih. Amarah bukan solusi. Aduh, siapa yang suka marah? Saya. Apalagi ada orang yang suka marah-marah terus ngambil keputusan pada saat marah. Jangan ya. Langsung aja kita akan simak penyampaian dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Fadli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan kita sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaah pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang amarah bukan solusi. Ini tema yang sangat menarik karena setiap kita sudah pasti pernah yang namanya marah. Nggak mungkin kayaknya sebagai manusia biasa nggak pernah marah, betul nggak, Bang Ali? Semua Betul banget pasti. ya, betul. Baik marah terhadap istri, marah terhadap suami, marah terhadap anak-anak, marah terhadap orang lain, sudah pasti banyak. Lalu bagaimana Islam melihat tentang masalah amarah? Sebenarnya boleh nggak kita marah? Dalam Islam tuh marah boleh. Asalkan kita marah bukan pribadi kita yang dihina. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah marah, tapi bukan pribadi beliau yang dihina. Apa yang beliau marah dihina? Ketika syariat dinistakan, maka beliau marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh buat kita. Beliau adalah orang yang sangat pandai menguasai bagaimana di saat beliau menahan amarah. Kita bisa melihat bagaimana sejarah ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau dilempari oleh kotoran unta. Ketika beliau disakiti oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah disakiti. Apakah Rasulullah tidak marah? Sekali lagi saya katakan, kalau Rasulullah pribadinya yang disakiti, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak marah. Tapi ketika agama dihina, agama dinistakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Ketika ada orang yang mencaci maki Rasulullah, apakah Rasulullah marah? Tidak. Kenapa? Karena pribadinya yang dihina, pribadinya yang diremehkan oleh orang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Mungkin berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin Bang Ali, ya, kita kesinggung sedikit, langsung marah, langsung tidak bertegur sapa. Kalau sehari 2 hari, ini masih mending Bang Ali. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, nah ini yang bukan termasuk daripada ajaran kita, ajaran Islam. Karena ada seorang sahabat pernah meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Rasulullah Abi Hurairah, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ausani,
sahabat ini meminta nasihat, meminta wasiat kepada Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? La taghdab faraddada miraran. Jangan marah. Jangan mudah menjadi orang yang marah. Ini kita kadang-kadang sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit ngambek sama orang. Itu padahal bukan apa? Bukan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Islam melihat tentang masalah amarah dan solusinya? Ketika kita dalam keadaan marah, misalnya kita disakiti oleh orang, dihina, dibuli oleh orang. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, maka hendaklah ketika kita dalam keadaan marah, hendaklah kita duduk. Duduk. Jadi ketika lagi marah itu Bang Ali, duduk. Kemudian setelah duduk, masih marah juga, maka hendaklah kita berwudu. Atau sebaiknya kita meninggalkan daripada amarah tersebut, lebih baik kita tidur daripada kita mengikuti hawa nafsu. Karena marah itu dari hawa nafsu Bang Ali. Hawa nafsu yang diikuti. Maka dalam kitab Nasoihul Ibad dikatakan, Tuba liman kana akluhu amiran wa hawa'u asiran. Beruntunglah orang yang akalnya menjadikan pemimpin dalam dirinya dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Dan sebaliknya wawailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asiran. Dan sangatlah celaka, rugi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai imam dalam dirinya dan akal sebagai tawanan dalam dirinya. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV dimanapun Anda berada, ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, qala la taghdab. Sampai berulang Rasulullah mengatakan, jangan menjadi orang yang pemarah. Masyiral muslimin, jamaah iNews TV dimanapun Anda berada. Akhirnya sebelum saya tutup, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan harus kita jadikan tauladan. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari ketika beliau ingin berjalan, selalu beliau dilempari dengan kotoran unta. Setiap hari dilempari dengan kotoran unta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalasnya. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti Rasulullah, dia dengar dalam keadaan sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama menjenguk orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu nih Bang Ali? Masya Allah, belum nyampe ya. Kiai. Kayaknya nggak bisa ya. Kita jangankan ada orang nyakitin kita. Kita ngelihat ada orang yang nggak senang sama kita. Kita lewat di depannya, kemudian kita dicuekin. Terus begitu kita dengar dia mendapatkan musibah, kira-kira apa yang kita lakukan? Syukurin. Nah ini, para pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak yang namanya pemberitaan-pemberitaan yang kadang-kadang kita mendengarnya nggak langsung kita dapat langsung cerna. Jangan begitu dengar kita langsung marah. Dengar sesuatu yang di belakang kita menurut kita ini buat kita menjadi apa? Menjadi marah, jangan langsung kita marah. Jangan langsung marah-marah. Karena Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini solusi nih Bang Ali. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit,
dan orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Tidak berhenti ayat itu. Wal afina anin nas, dan maafkanlah kesalahan orang. Artinya manakala ada orang yang pernah berbuat salah, ada orang yang pernah menyakiti kita, maka sebaiknya kita sebagai orang Islam, orang yang bertakwa kepada Allah, memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Jangan pada marah-marah. Merugi kalau kita marah-marah, tapi susah banget ngamalinnya ya Masya Allah. Terus kita belajar ya, begitu kita ingat mau marah langsung ditinggalin marahnya ya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi kita akan tanya jawab dan alhamdulillah nanti juga hadir bersama kita Gus Miftah untuk tanya jawab bersama kita ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.